warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Guru. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia yang akan dibahasnya adalah informasi dan ringkasan penting dalam teks non-fiksi. Sebelumnya Ibu Guru sapa Ananda dulu ya. Apa kabar Ananda kelas 4A? Apa kabar Ananda kelas 4B? Apa kabar Ananda semua kelas 4C? Dan apa kabar Ananda semua kelas 4D? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar ya. Yuk kita baca dulu doa mau belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Informasi dan ringkasan penting dalam teks non-fiksi. Nah, informasi penting teks non-fiksi. Sekarang pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Jadi, maksudnya teks non-fiksi itu adalah teks yang benar karena sesuai fakta ya dan keadaan yang sebenarnya dan berisi informasi. Terus selanjutnya, informasi dalam teks non-fiksi dapat diperoleh dengan cara satu membaca intensif. Jadi membacanya tidak sekali tapi berkali-kali supaya paham tentang apa yang barusan dibaca. Kemudian yang kedua, menentukan gagasan pokok, yaitu dengan menemukan pernyataan yang menjadi pembahasan utama dalam teksnya. Nah, cara menemukan gagasan pokoknya bisa dengan yang ketiga, yaitu dengan membuat kerangka. Maksudnya, setiap hal-hal atau kata-kata penting yang ada dalam tiap kalimat oleh Ananda dicatat. Nah, jadi akan diketahui mana gagasan pokoknya. Selanjutnya, ringkasan informasi penting dalam teks non-fiksi. Ringkasan adalah penyajian secara singkat suatu teks asli dengan tetap mempertahankan isi dan tanpa mengubah susunan cerita atau teksnya. Jadi ringkasan itu bisa satu kalimat dari satu paragraf karena isi ringkasan itu menceritakan atau meringkas paragraf yang sudah dibuat oleh seorang penyaji informasi ya. Kemudian yang selanjutnya, membuat ringkasan dapat dilakukan dengan menyusun kerangka kayak tadi ya. Jadi dibuat di kalimat pertama apa yang pentingnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, sampai kalimat selanjutnya dalam satu paragraf. Yang ketiga, gagasan-gagasan pokok tersebut dihubungkan dengan menggunakan konjungsi atau menambahkan kalimat penghubung agar menjadi padu itu bersatu ya. Nah, apa kata konjungsinya? Bisa kalimat atau katanya bisa dan, bisa tetapi, bisa sedangkan, walaupun, meskipun, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, tujuan membuat ringkasan adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi teks. Itu tujuannya ya. Jadi agar pembaca mudah memahami sebuah paragraf atau sebuah bacaan, nah dibuatlah ringkasan. Manfaatnya sekarang. Manfaat membuat ringkasan adalah sebagai sarana untuk membantu pembaca dalam mengingat isi suatu teks. Jadi itu manfaatnya ya. Sekarang kita coba lihat contoh paragrafnya. Keragaman di sekolah. Ini kalimat pertama ya.
Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Ini kalimat pertama. Para siswa di sekolah Umar terdiri dari berbagai suku bangsa. Kalimat kedua. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kalimat ketiga. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kalimat keempat. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Kalimat kelima. Nah, kalau kita mau nulis atau mau membuat kata-kata penting nih, yang kalimat pertama, keragaman terdapat di lingkungan masyarakat dan sekolah tuh ya. Yang keduanya, sekolah Umar terdiri dari berbagai suku bangsa. Yang kalimat ketiganya, mereka berasal dari berbagai daerah. Terus, siswa ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Terus kalimat keempatnya, setiap daerah memiliki budaya. Iya kan, beda-beda kebudayaan. Nah, sekarang kita jawab dari bacaan tersebut. Apa teks tersebut termasuk non-fiksi? Iya, karena menceritakan informasi tadi ya. Tadi kan disebutkan keragaman itu tidak hanya di masyarakat, tapi juga di sekolah. Itu informasinya. Dan selanjutnya ada di sekolah Umar, dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya tadi, keragaman ada di mana? Di lingkungan masyarakat dan sekolah. Apa informasi dari teks tersebut? Tadi, keragaman suku dan budaya di sekolah Umar. Karena di sekolah Umar ada orang Jawa, orang Kalimantan, orang tadi Papua. Terus budayanya beda-beda. Jadi keragamannya ada di sekolah Umar ada keragaman suku dan budaya. Selanjutnya yang terakhir, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Nah, oleh anak-anak boleh diringkas jadi keragaman terdapat di lingkungan masyarakat dan sekolah. Salah satu contohnya di sekolah Umar. Anak-anak, ini adalah contoh meringkas paragraf yang ada atau yang tadi tentang keragaman di sekolah. Ya. Anak-anak nanti boleh dilihat kembali. Nah, untuk selanjutnya anak-anak boleh dilihat tugasnya pada buku Prima PH 4B halaman 51 latihan 1. Silahkan anak-anak jawab di buku tulis atau di buku langsung. Setelah itu nanti difotokan dan kirimkan kepada ibu guru wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.